teman saya akan menjelaskan mengenai reinforcement. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih definisi atau pengertian reinforcement. Pasti penasaran kan? Yuk disimak. Jadi pengertian reinforcement itu adalah proses di mana stimulus meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang telah dimunculkan. Setiap stimulus yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku, itu namanya reinforcement. Nah, dalam reinforcement itu ada dua jenis, yaitu yang pertama reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif itu apa sih? Reinforcement positif itu konsekuensi positif yang mengarahkan perilaku untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku tersebut. Nah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam reinforcement positif ini. Yang pertama itu adalah timing. Timing itu harus diberikan dalam waktu yang singkat mengikuti responnya. Delay of reinforcement merupakan bagian dari waktu antara reinforcement positif dan respon yang akan mengurangi efisiensi dari operan conditioning. Hal penting yang harus diperhatikan kedua dalam pemberian reinforcement positif ini adalah harus konsisten. Jadi pemberian reinforcement itu harus konsisten diberikan setelah setiap terjadinya respon. Dalam reinforcement positif ini ada dua tipe juga, yaitu tipe primer dan sekunder. Tipe primer itu merupakan penguat positif bawaan yang tidak didapatkan melalui belajar. Kemudian yang kedua itu tipe sekunder. Nah, tipe sekunder itu dipelajari seperti classical conditioning begitu. Nah, kemudian dalam reinforcement positif ini ada penjadwalan juga. Dalam reinforcement positif ini ada 4 penjadwalan. Yang pertama adalah jadwal rasio tetap, yakni penguat diberikan hanya setelah sejumlah responding dimunculkan. Yang kedua, jadwal rasio variabel, yakni penguat terjadi setelah sejumlah respon dalam jumlah yang berbeda. Jumlah respon biasanya bergerak pada nilai rata-rata tertentu. Nah, yang ketiga yaitu jadwal interval tetap, yakni memberikan penguatan untuk respon jika periode waktu yang pasti telah terlewati. Kemudian yang keempat yaitu jadwal interval variabel, yakni waktu antara penguat beragam di sekitar beberapa rata-rata dan tidak bersifat tetap. Kemudian jenis yang kedua, tadi kan sudah membahas mengenai yang positif. Yang kedua akan membahas mengenai jenis reinforcement negatif. Nah, reinforcement negatif itu apa sih, Nah, reinforcement negatif itu adalah perilaku yang menghilangkan sesuatu yang negatif yang mendorong peningkatan kemungkinan bahwa respon yang telah muncul akan diulang di masa depan. Di sini ada dua tipe reinforcement negatif ya. Jadi yang pertama itu adalah escape conditioning, yaitu pengondisian yang terjadi dikarenakan sesuatu yang negatif telah berhenti. Yang kedua, tipe yang kedua itu adalah avoidance conditioning, yaitu pengondisian yang dilakukan dengan cara menghindar dari sesuatu yang negatif. Pengondisian ini terjadi karena perilaku mencegah terjadinya sesuatu yang negatif. Nah, sudah paham kan mengenai definisi reinforcement? Kan ada reinforcement positif dan negatif. Kemudian, lalu bagaimana sih cara kerjanya reinforcement itu? Cara pemberian reinforcement. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teknik pemberian reinforcement positif. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memberikan reinforcement positif. Yang pertama, menggunakan penguatan verbal. Yang kedua, menggunakan penguatan non-verbal. Penguatan verbal itu merupakan komentar berupa pujian atau pengakuan atas perilaku seseorang. Lalu, penguatan verbal dapat dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama menggunakan kata-kata seperti ya, tepat, bagus, betul. Yang kedua dengan menggunakan kalimat seperti pekerjaanmu bagus sekali, saya bangga dengan kamu. Cara pemberian reinforcement positif yang kedua yaitu dengan menggunakan penguatan nonverbal. Ada banyak bentuk yang dapat digunakan untuk memberikan penguatan nonverbal. Yang pertama adalah penguatan menggunakan mimik dan gestural, seperti senyuman, anggukan, acungan ibu jari, yang kadang-kadang gerakan nonverbal itu disertai dengan penguatan verbal. Yang kedua adalah
penguatan dengan cara mendekati, yakni si pemberi reinforcement mendekati si penerima reinforcement untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya atas perilaku si penerima reinforcement. Yang ketiga yaitu penguatan dengan cara sentuhan, seperti berjabat tangan atau menepuk-nepuk bahu. Yang keempat adalah penguatan berupa simbol atau benda. Penguatan berupa simbol itu bisa seperti tanda cek atau komentar tertulis, sedangkan penguatan berupa benda itu bisa berupa pensil, buku, atau benda-benda lain yang berarti simbolis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik atau cara pemberian reinforcement negatif. Cara-cara yang dapat digunakan untuk memberikan reinforcement negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, seperti menggeleng, kening berkerut, atau muka kecewa. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa sih definisi dari reinforcement. Bagaimana sih cara kerjanya? Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan reinforcement. Reinforcement positif, kelebihannya ialah yang pertama, memberikan pengaruh besar terhadap seseorang dalam melakukan perbuatan yang positif. Yang kedua ialah menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengikuti seseorang dalam melakukan perbuatan yang positif. Dan yang ketiga, seseorang yang mendapatkan penghargaan akan menganggap dirinya sebagai penerimaan atas pribadinya. Kelemahan dari reinforcement positif yang pertama ialah seseorang yang mendapatkan penghargaan akan menganggap dirinya lebih unggul dari yang lainnya, lalu membutuhkan biaya dan alat tertentu untuk memberikan sebuah ganjaran. Selanjutnya, reinforcement negatif. Kelebihan dari reinforcement negatif ialah yang pertama, tidak membutuhkan biaya untuk memberikan sebuah ganjaran, dan seseorang akan termotivasi untuk memelihara perilaku tersebut karena didorong oleh rasa takut jika mendapatkan konsekuensi yang negatif. Kelemahan dari reinforcement negatif ialah harus disajikan stimulus yang seringkali tidak menyenangkan bagi penyaji sendiri. Yang kedua, reaksi terhadap perilaku negatif tidak selalu berupa perilaku sasaran. Tadi kan sudah dijelaskan ya, poin pertama itu apa itu reinforcement positif dan negatif. Yang kedua itu bagaimana cara kerjanya reinforcement positif dan negatif. Yang ketiga adalah bagaimana apa sih kelemahan dan kelebihan dari reinforcement positif dan negatif. Tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman saya. Oke, yang terakhir adalah contoh reinforcement positif dan negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama adalah reinforcement positif. Jadi reinforcement positif itu contohnya ketika kita kan sebagai mahasiswa ya. Jadi kita kan pasti di akhir semester kan pasti ada KHS. Nah, dari KHS itu kita bisa melihat IPK kita itu bagus apa tidak. Nah, dari kalau seumpama contohnya misal kalau bagus itu kan bisa mempengaruhi hasil dari kita belajar. Jadi kayak IPK kita bagus, berarti kita harus meningkatkan IPK kita lebih bagus lagi. Kalau IPK kita jelek, berarti kita harus meningkatkan lebih bagus lagi biar menjadi semangat dalam belajar. Nah, itu bisa dikatakan dari reinforcement positif lah. Yang kedua adalah reinforcement negatif. Contohnya ketika kita di sebuah perkumpulan seperti di kantin, nah itu kan ada 5 mahasiswa nih, yang 3 itu laki-laki, yang 2 itu perempuan. Nah, di sini ada satu perempuan itu bilang kepada temannya si laki-laki ini, dalam hal itu bilangnya seperti ini. Jadi semua mahasiswa itu bermain games, asik bermain games sampai lupa dalam hal waktu. Nah, yang mengingatkan adalah yang perempuan itu bilang, ayo pulang, kok main game terus, waktunya pulang istirahat, dan seperti itu. Tapi temannya laki-laki itu tidak mau, jadi dia asik bermain game terus sampai larut malam. Jadi ini akhirnya temannya yang perempuan ini pulang, meninggalkan 3 anak laki-laki ini di dalam kantin itu. Nah, habis itu ketika sudah berjalan waktu, si laki-laki ini terus bermain games, akhirnya sampai larut malam dia di kampus. Akhirnya dia pulang sampai ke rumah, akhirnya pintunya dikunci sama orang tuanya karena dia pulang malam dan dia asik bermain game terus. Akhirnya dari hal itu
si laki-laki ini tidur di dalam tidur di dalam luar rumahnya. Jadi dia seharian tidur di situ, paginya dia bangun. Nah, habis itu dia ke kampus, habis itu bermain games lagi sama teman-teman nih. Akhirnya dia dari hal itu tengah-tengahnya bilang gini, ya udah aku pulang dulu, soalnya nanti takut dikunci sama orang tuaku. Lah, efek dari dari hal yang kemarin dia lakukan karena dia pulang malam main game sampai terus menerus, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak mau mengulangi lagi hal yang negatif. Nah, di situ bisa dijelaskan bahwa itu termasuk transformer negatif. Jadi bisa dikaitkan dengan efek sebelumnya gitu. Jadi kan bisa dijelaskan bahwa apa sih transformer negatif dan positif itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Itu dari contoh masalah transformer positif dan negatif. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.